Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tonga SPOG MKes selaku dosen pengampu mata kuliah IKDK dan rekan-rekan yang saya banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur. Semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum izin memperkenalkan diri, saya Siti Nurlaila Romdonia dia sebagai moderator dan pada kali ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah IKDK disampaikan oleh yang pertama yang akan disampaikan presentasi yang akan disampaikan oleh Dia Andini. Padanya saya persilahkan. Pengertian infertilitas. Infertilitas pada wanita, infertilitas pada wanita adalah gangguan kesuburan di mana istri tidak kunjung hamil setelah intens melakukan hubungan intim selama 1 tahun tanpa alat kontrasepsi. Infertilitas pria adalah gangguan kesuburan yang dialami pria dalam mendapat kehamilan pasangannya. Ketidaksuburan ini ditandai dengan kesulitan mencapai pembuahan. Kasusnya, belum mempunyai anak, siklus haid teratur 28 hari, 7 hari, dan nyeri di perut bawah setiap haid. Keluhan keputihan lama dan tidak diobat ataupun pemeriksaan lain. Usia 40 tahun, merokok 1 bungkus sehari, bekerja di pabrik, dan Bagaimana penanganan pasien ini? Mulai dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan sampai pemberian terapi obat-obatan. Anamnesa, contohnya berusia 35 tahun, analisa keputihan lama, gejala nyeri setiap haid, haid teratur 28 hari, 7 hari. Untuk Tuan 40 tahun, analisa merokok 1 bungkus per hari, gejala kerja di pabrik dan dekat dengan mesin panas. Next. Pemeriksaan fisik yaitu ada TTP, nadir, dan mengecek nadir, respirasi, tekanan darah, suhu, dan berat badan. Next. Pemeriksaan fisik pada wanita. Indeks massa tubuh IMT pada wanita. Wanita dengan IMS 27 kg M2 atau 18,5 kg. Evaluasi tiroid, perubahan dan ukuran benjolan pada pasien apakah hipotiroid pada hipertiroid, evaluasi endokrin dan kelainan pada kongenital, pertumbuhan rambut abnormal dan jerawat banyak, pemeriksaan payudara yaitu keluar cairan pada puting untuk penilaian kemungkinan hiperporatinemia, pemeriksaan abdomen dan penis untuk menentukan kemungkinan adanya miomia uteri dan kista, pemeriksaan ginekologi, pengucapan intervensi genitalia dan penyakit menular seksual, evaluasi penis, pemeriksaan bimanual, pemeriksaan kondisi serviks, pemeriksaan fisik pada pria, yaitu pemeriksaan semen atau sperma,
Itu saya persilahkan kepada saudari Amanda. Baik, perkenalkan nama saya Amanda Adeli Fakira dengan NPM F123. Saya F123-101 saya akan membacakan pemeriksaan penunjang. 1. Hormon LH. Pemeriksaan luteinizing hormon atau LH urin dilakukan untuk melihat fungsi ovarium, mendeteksi LH surget tengah siklus yang menunjukkan secara tidak langsung terjadinya ovulasi. 2. Serum progesteron. Serum progesteron digunakan untuk mendeteksi ovulasi. Pemeriksaan progesteron serum umumnya dilakukan 1 minggu sebelum menstruasi dan apabila kadar progesteron ditemukan kurang lebih 3 Ng atau mili, maka menunjukkan pasien mengalami ovulasi. 3. Hormon FSH. Bertujuan untuk melihat cadangan ovarium. Pemeriksaan ini dilakukan pada hari ketiga siklus menstruasi. Estradiol. Pemeriksaan kadar estradiol serum juga dilakukan pada hari ketiga siklus menstruasi. Hormon anti-mulerin atau AMH. Hormon anti-mulerin atau AMH merupakan penanda fungsi ovarium. AMH merupakan penanda fungsi ovarium. Pemeriksaan laboratorium lainnya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan, yakni pemeriksaan serum tiroid, stimulating hormon atau TSH, untuk menunjukkan adanya kelainan tiroid, serta kadar prolaktin bila terdapat keluhan galaktorea, amoneria, dan oligoneria. FHG dilakukan untuk screening oklusi tuba dan ovulasi struktur uterus. USG dapat membantu dalam mendeteksi adanya fibrio uterus, kista ovarium, dan endometrioma. Laparoskopi merupakan baku emas evaluasi patensi tuba. Pemeriksaan ini bersifat invasif dan dilakukan apabila pemeriksaan histerosalpingografi tidak menunjukkan hasil yang akurat, terutama pada kasus adhesi tuba dan intraterin. Baik, kita lanjut ke pemateri selanjutnya, yaitu kepada saudari Rohmah. Terapi obat-obatan, konseling gaya hidup memberitahukan pada pasien atau suami untuk berhenti merokok atau minimal mengurangi konsumsinya. Pemberitahuan pada pasien atau istri untuk menjaga kebersihan organ reproduksi. Analisis pada suami, 1. Kualitas sperma penurun atau lemah diakibatkan oleh perokok atau gaya hidup tidak sehat. 2. Karena suami bekerja dekat mesin panas mempengaruhi kualitas sperma dan kesuburan pria. Pada istri, 1. Umur lebih dari 3 tahun yang menyebabkan kualitas alat reproduksi mulai menurun. 2. Kekurangan menjaga kebersihan organ reproduksi yang menyebabkan keputihan. 3. Keputihan menyebabkan pH menjadi tidak sesuai. Bisa jadi lebih asam atau basah. Baik, untuk kesimpulan akan disampaikan oleh Nova Dila Ramadanti. Baik, untuk kesimpulannya sendiri, berdasarkan kasus yang telah diberikan dengan sepasang suami istri yang sulit untuk memiliki anak atau infertil, diketahui dalam kasus tersebut bahwa seorang suami memiliki kekurangan dalam produksi spermanya atau sperma sendiri tidak berkualitas, dan untuk istri memiliki kekurangan karena tidak mampu membersihkan atau merawat organ reproduksi sehingga menyebabkan kadar pH di dalam vagina menjadi tinggi sehingga mempengaruhi proses dalam fertilisasi. Yang ketiga, kadar pH di istri tinggi, maka sperma yang dihasilkan oleh suami tidak akan mampu untuk melakukan fertilisasi.
Kesimpulan yang dapat disampaikan yaitu karena gaya hidup yang tidak sehat, kurangnya menjaga kebersihan dan pekerjaan yang dilakukan menyebabkan kesulitan untuk memiliki anak. Sehingga ada beberapa hal yang perlu diubah untuk program memiliki anak. Dalam kasus ini, hal yang wajib dilakukan adalah menjaga kebersihan dan kesehatan organ reproduksi dan meminimalisir pekerjaan yang membuat sperma lemah. Oke, terima kasih. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya dan rekan-rekan saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan tentang presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.